Karena penyakit saraf tuh kan yang paling dia memang bukan penyebab kematian nomor satu sih. Kalau penyebab kematian nomor satu kan udah tahu orang semua jantung. Jadi orang tuh sakit jantung. Tapi yang perlu diketahui penyakit saraf tuh penyebab kecacatan nomor satu. Jadi kadang orang tuh mending gua mati daripada gua cacat. Hai, kembali lagi di Ku Podcast. Kali ini bersama saya Lala, Positive Vibe with Positive Side. Nah, kali ini pasti bakal ada narasumber yang baru yang pastinya menarik buat kalian tonton. Tapi sebelum Lala kenalkan narasumber kita kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, and share sebanyak-banyaknya Ku Podcast di channel YouTube-nya. Pasti udah penasaran kan siapa narasumber kita kali ini? Nah, Lala akan perkenalkan narasumber kita kali ini, yaitu Dr. Elric Malelak, spesialis bedah saraf. Beliau adalah seorang spesialis bedah saraf di Rumah Sakit Umum Yohanes di Kupang ini. Hai dokter. Halo. Gimana dokter kabarnya nih? Baik. Baik-baiknya yang semangat dikit dokter. Baik. Oke. Nah, teman kita sekarang udah ada Dr. Elric Malelak, spesialis bedah saraf nih kali ini. Apa sih yang mau dibahas kita kali ini dengan seorang spesialis bedah saraf? Pasti penasaran nih dokter. Nah, yang tersiar tuh kalau Dr. Elric ini adalah dokter spesialis bedah saraf yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Apakah itu benar? Ya, itu benar sih. Jadi sebenarnya kita di sini di NTT dokter spesialis bedah sarafnya kita berdua. Ya cuman memang yang asli dari sini ya kebetulan saya yang pertama menjadi dokter bedah saraf. Nah, pasti pertanyaan lagi nih dari teman-teman yang lagi nonton ke podcast saat ini. Dokter Elric itu dari mana sih asalnya sebenarnya? Dari kalau asli Kupang, cuman kalau dari marga kan sukunya suku Rote. Jadi ya memang asli dari Kupang sih, dari lahir kecil sampai SMA di Kupang. Wah, berarti warga Nusa Tenggara Timur bangga nih ya punya spesialis bedah saraf yang memang langsung asli dari Nusa Tenggara Timur ya. Nah, kalau dilihat-lihat spesialis bedah saraf tuh Lala baca dikit-dikit ya, itu bahas tentang otak manusia, saraf-saraf yang begitu banyak di dalam tubuhnya manusia ya. Nah, kenapa sih dokter biasa sampai kepikiran, gue kayaknya harus milih spesialis bedah saraf deh. Apakah ada cerita tersendiri dari dibalik dokter menjadi seorang spesialis bedah saraf, atau tuntutan orang tua atau yang lain? Jadi sih sebenarnya sih kalau kenapa pengen jadi dokter bedah saraf itu semua awalnya ya karena emang saya pengen ya. Memang karena bedah saraf itu kita mempelajari tentang daerah operasinya tuh otak sama tulang belakang. Dulu ketika awal saya menjadi dokter umum di Kupang, itu belum ada dokter bedah sarafnya. Jadi dulu memang kalau kasus-kasus dokter bedah saraf tuh sebisa mungkin ditangani oleh dokter bedah umum kalau memang bisa dikerjakan. Kalau tidak, pasien-pasien yang punya kemampuan finansial bisa dirujuk. Kalau tidak ya memang kasarnya tidak diapa-apakan. Dari situ sementara kasusnya kan banyak seperti kasus stroke atau kasus cedera kepala. Yang kita sama-sama tahu itu memang banyak di Nusa Tenggara Timur. Makanya saya waktu itu berpikir untuk pelayanan masyarakat sih kayaknya saya mending ambil bedah saraf. Di samping itu memang saya suka mempelajari tentang anatomi otak dan tulang belakang. Oke, berarti memang tujuannya karena di NTT waktu itu pada saat dokter mau ambil sekolah belum ada sama sekali spesialis bedah saraf ya dok? Itu ya. Oke, berarti pertama kalinya waktu itu dokter jalan memang kosong dan keinginan untuk membantu warga Nusa Tenggara Timur kalau seandainya ada kasus seperti itu sehingga tidak usah dirujuk lagi ke rumah sakit lain ya dok, kayak gitu. Nah, dokter sejak kapan? Kan dokter sekolah nih ya, sekolah bedah saraf, terus dokter balik lagi sampai di Kupangnya itu tuh mulai bekerja sebagai seorang spesialis bedah saraf itu tahun berapa dok? Saya mulai jadi dokter bedah sarafnya di sini mulai April 2019. Jadi ini 2 tahunan ya. Oke, udah 2 tahun ya. Nah, kan gini dokter, kebanyakan ya kalau dari jujur saya sendiri aja kalau seandainya saya jadi masyarakat
NTT nih ya dokter ya, pada saat ada sesuatu yang baru di NTT, pasti mereka akan berpikir bisa dipercaya nggak ya? Bagaimana saya mempercayakan kepala saya misalkan atau kepala ibu saya, ayah saya, bahkan keluarga saya yang lain untuk diberikan kepada misalkan harus operasi dan segala macam seperti itu. Nah, dokter pernah nggak sih dok ngalamin yang kayak gitu, kayak nggak dipercaya atau gimana caranya dokter untuk memberikan pada saat dokter datang, pasti kan dokter bilang ini dokter baru nih kayak gitu, pasti ada stigma-stigma yang nggak enak gitu kan dok. Nah itu kalau dokter gimana pengalamannya dok? Jadi sebenarnya itu sih bisa terjadi di mana saja ya, terus sama profesi apa aja sih itu pasti bisa terjadi. Kayak cuman biasanya kadang kalau kayak begitu tuh saya berpikirnya itu karena ketidaktahuan masyarakat sebenarnya kan. Jadi ada informasi-informasi yang memang tidak pada tempatnya sehingga orang jadinya masing-masing mempunyai asumsi sendiri. Jadi makanya begitu awal datang ke sini sebelum mulai kerja tuh memang saya sempat bikin seminar dulu awalnya, bikin seminar itu tujuannya sih sebenarnya buat edukasi masyarakat, buat promotif supaya bagaimana masyarakat bisa mengenal dulu ilmunya nih. Karena kalau udah sakit terus kita jelasin harus digini, pasti namanya barang baru resistensinya pasti tinggi, pasti sangat tinggi. Makanya awalnya kita kasih dulu edukasi. Jadi ketika dia masih sehat pun dia udah tahu, oh ternyata saraf tuh kayak begini, bisa terjadi sakit ini, pengobatannya alternatifnya kayak begini. Nah, jadi ketika pada saat terjadi harusnya sih dia kalau udah mengerti konsepnya, harusnya sih dia setelah kita memberikan rencana yang harus kita lakukan, harusnya dia lebih ngerti sih. Dan selama ini sih pengalaman sih kalau untuk kasus-kasus emergensi hampir ya mau nggak mau kan itu harus ditangani secara cepat, dan so far sih baik-baik aja sih. Cuman memang kalau ada kasus-kasus yang kasus-kasus elektif, kasus-kasus dari polisi ya, kasus-kasus yang direncanakan, karena memang di kita di NTT ini juga pemeriksaan penunjangnya belum terlalu lengkap. Jadi kita memang di sini satu provinsi ini kita cuma punya CT scan. Jadi ada beberapa pemeriksaan penunjang yang kita belum punya. Jadi kalau kasus-kasus elektif ya misalnya setelah kita edukasi dan ingin melakukan pemeriksaan penunjang dan dia punya resource buat itu, misalnya punya dana, ya justru kita lebih senang sih. Jadi karena meskipun nanti dia dirujuk, dia ditindak di sana, setelah balik kan tetap kita juga yang ngerawat di sini, dan kita jadi bisa tahu lebih pasti karena dia pasti balik dari sana dengan bawa pemeriksaan penunjang yang lebih lengkap. Ya, dan itu juga membantu kita sekali sih. Jadi memang benar long life education ya dok. Jadi belajar lagi walaupun memang nanti kasusnya dirujuk dari NTT ke luar kota, tetap akan balik lagi dan akan dipelajari lagi kasus gitu ya dok ya. Ya, saya banyak tuh kayak gitu tuh pasien-pasien yang butuh MRI, akhirnya kita kirim dulu. Kita kirim, ada yang pengen MRI aja di sana nanti operasi di sini ada. Karena di sana ngantrinya biasanya lama. Ada yang MRI di sana sekalian operasi, nanti baliknya kontrol ke kita. Jadi karena dokter bedah saraf Indonesia juga nggak banyak kan, kita baru sekitar 300-an orang. Jadi kita semua saling kenal. Jadi ketika dia operasi di sana, nanti pas baliknya saya sama dokter bedah saraf di sana bisa kontak-kontakan. Jadi lebih kolektif lah kita penyembuhan. Nyambung, ya. Saya agak menarik dengan perkataan dokter. Dokter hanya mau MRI di sana dan pasiennya lebih memilih untuk operasi di NTT. Berarti sampai sejauh ini dari 2019 sampai sekarang 2021 kepercayaan masyarakat Nusa Tenggara Timur sudah semakin tinggi dok dengan dokter-dokter spesialis bedah saraf ini dan mempercayakan kepalanya dan lain-lainnya kepada dokter gitu. Iya sih, selama ini gitu. Setelah kita jelaskan itu yang saya bilang sebenarnya kuncinya tuh masyarakat itu kan kayak ini ya, kayak apa sih, kayak berprasangka ya biasanya kalau kayak begitu kan. Benar. Nah itu emang kalau siapapun bisa aja berprasangka sih kalau dia belum mengerti ilmunya. Jadi ketika udah diedukasi ya kita jelaskan sebenarnya kita bisa lakukan tindakannya di sini, cuma memang harus ada pemeriksaan yang harus dilakukan lagi. Opsinya ya bisa kita lakukan di luar, langsung operasi di sana juga bisa, atau kalau misalnya di sana, soalnya kalau rumah sakit rujukan regional kayak ke Bali, biasanya kita dari sini refer ke Bali, ke UNER, Sutomo, itu kan waiting listnya panjang banget ya. Jadi kadang nggak keburu orang kan
udah sakitnya udah makin berat baru dioperasi. Benar. Sementara kita butuh banget nih pengisian penunjang lainnya. Nah itu akhirnya kadang banyak pasien yang kalau gitu kita MRI di sana aja dok. Nah itu operasi sini bisa nggak? Bisa. Kita Nah bisa. itu poin penting dok, poin penting gimana kalau jadi masyarakat Nusa Tenggara Timur tahu nih kalau memang spesialis bedah sarafnya di NTT juga sama aja sebenarnya kayak spesialis bedah saraf di tempat lain, karena kebanyakan kan orang membanding-bandingkan, kalau di apalagi di kampung seperti di NTT kan orang taunya NTT kan kampung ya dok, seperti itu terbelakang, tapi ternyata punya spesialis bedah saraf yang luar biasa yang memang terconnecting sama seluruh spesialis bedah saraf lainnya sehingga memang saling mengisi ya dok, apa yang kurang, apa yang lebih seperti itu dan dijadiin kasus untuk pembelajaran lagi gitu ya dok ya. Iya betul, dan saya di sini berdua sama Dokter Doni. Jadi kita kalau untuk kasus-kasus yang memang kita anggap sulit, kita pasti selalu kerjanya berdua. Selalu berdua, nggak pernah sendiri-sendiri. Jadi kerja tim untuk kasus-kasus yang sulit. Kita beberapa kali tuh mengerjakan operasi yang emang sebelum ada bedah saraf nggak pernah dikerjain di sini. Dan itu sih hasilnya sih bagus-bagus aja. Cuman memang ya itu intinya tetap untuk memulai hal baru tuh kuncinya tetap di edukasi sih, edukasi promotif. Paling penting untuk menjelaskan awalnya ya. dok. Tuh. Nah teman-teman ke podcast pasti tahu kan kalau seandainya spesialis bedah saraf ini kan ke kepala ataupun ke tulang belakang yang pasti banyak saraf-sarafnya. Nah tadi udah panjang lebar dokter Erik jelaskan kalau memang proses operasinya sama aja ya dok seperti di kota besar ya dok, dan semua terconnecting, jadi jangan takut, jangan lagi meragukan kalau kita tuh Nusa Tenggara Timur punya 2 SPBS yang luar biasa dan salah satunya adalah putra daerah dari NTT ya kan gitu ya dok. Ya, nah sekarang saya mau nanya nih dok, kalau seandainya kan pasti dokter di sini nih dari 2019 ya dok sampai 2021 ini udah 2 tahun nih kurang lebih ya dok, 2 tahun. Pasti kalau sebagai putra daerah selain tadi dokter bilang memang mau balik lagi untuk menjadi SPBS di NTT, apa sih dok yang udah dokter kalau operasi memang itu jadwalnya dokter untuk operasi itu memang job desk-nya dokter untuk spesialis bedah saraf untuk operasi. Apa sih yang dokter berikan buat NTT dalam hal misalkan udah bawa nama NTT dalam kasus bedah saraf keluar NTT bahkan keluar negeri, itu apakah udah pernah dok atau gimana? Oh iya. Jadi emang ini ya kita kalau di bidang kedokteran terutama profesi itu biasanya banyak kasus-kasus yang menarik yang kalau menurut kita bisa kita laporkan atau kita publish ya kita lakukan. Dan memang kebetulan beberapa kasus menarik selama saya bekerja di sini sih udah beberapa kasus dan sempat saya publish. Jadi yang pertama kali saya publish tuh tentang kelainan tulang belakang pada anak. Anak. Jadi anak yang lahir dengan benjolan dan itu setelah keluar hasil patologi anatominya memang suatu kelainan yang jarang ditemukan, bahkan di dunia pun cuma beberapa kasus yang dilaporkan. Sehingga saya juga melaporkan kasus itu juga publish di jurnal internasional. Kemudian saya dan Dr. Doni sempat mengerjakan kasus trigeminal neuralgia itu yang nyeri wajah, yang nyeri mendadak wajah itu pasiennya sempat sampai udah percobaan bunuh dirinya 3 kali. Saking nyerinya. Dia sempat mau sudah ke Surabaya minta operasi, cuman biayanya terlalu mahal. Biayanya mahal. Kemudian jadi dia sudah melakukan MRI itu di Surabaya. Akhirnya dia datang, kita operasi di rumah sakit umum dan berhasil. Sekarang nyerinya udah hilang, pakai BPJS lagi. Wah, mes banget ya kan. Di sana nggak mau operasi di luar kota karena biaya mahal, di sini bisa dioperasi sembuh pakai BPJS lagi kan. Tuh makanya kadang orang tuh ya itu sih kembali lagi bukan salah masyarakat juga karena mereka ketidaktahuan mereka. Jadi makanya kita terutama kita sudah jadi dari tim bedah saraf memang pertama itu kita harus mengedukasi, karena bedah saraf tuh saya balik ke sini 2019, Dokter Doni tuh mulai di sini di Kupang sejak 2014. Jadi memang kita tuh baru 6 tahun 7 tahun. Jadi kalau kayak anak 7 tahun kan belum bisa ngapa-ngapain. Jadi kita memang fokusnya SD tuh lah ya. Iya, makanya kita tuh fokus edukasi dulu sambil kita lengkapin semua sambil provinsi ini dilengkapin oleh semua pemeriksaan penunjang sehingga kita pelayanannya bisa lebih paripurna. Berarti memang
kancahnya SPBS Nusa Tenggara Timur sudah sampai internasional dengan cara mempublish jurnal-jurnal itu ya Dok, dan kasusnya memang jarang yang kita dapat di NTT ini kan. Nah terus kalau untuk mencapai suatu kayak misalkan dokter berhasil kayak gitu Dok, kayak neurotergamia yang tadi disebutkan, dari nyeri sampai bayangkan sampai mau bunuh diri sampai hilang nyerinya nggak ada. Nah itu dokter balik lagi gimana sih Dok caranya untuk kasih ya kayaknya operasi di sini bisa, kan pasti orang hopeless dong Dok, pasti dia mikir oh orang di luar kota aja nolak gue buat operasi kok ya, di luar dari biayanya Dok mahal atau segala macam. Terus dokter bisa meyakinkan dia untuk oh ya udah operasi di sini kayaknya bisa kayak gitu, karena gini banyak nih ya teman-teman pasti juga lagi mikir-mikir dan lagi membayangkan kalau seandainya saya ataupun siapapun saudara saya yang memang kayak gitu di luar kota aja udah nggak bisa gitu kan, terus kok di sini bisa, terus dokter gimana cara kasih kepercayaan ke mereka tuh Dok? Sebenarnya sih kalau itu sih sebenarnya hampir semua bedah saraf di Indonesia sih saya rasa sih menjelaskan tentang bagaimana sakitnya, teknik operasinya, sebenarnya semuanya kurang lebih sama. Cuman memang kadang-kadang yang dibutuhkan pasien itu adalah nyaman ya. Nyaman ya. Dan terutama yang paling nyaman itu adalah ketika kita bisa dioperasi di lingkungan yang banyak keluarga kita sendiri. Jadi itu tuh faktor penting sebenarnya. Cuman selama ini kan kita banyak merefer dan tidak melakukan karena ketidakmampuan kita. Jadi rujuk-rujuk. Ya, entah dalam segi sumber daya manusianya maupun dalam segi fasilitasnya. Karena itu ketika sekarang kita sumber daya manusianya udah ada dan fasilitas kita juga sebenarnya kalau mau dibilang untuk alat operasi bedah sarafnya sendiri kalau mau bilang tertinggal banget sih juga sebenarnya tidak ya. Cuman kita memang ada beberapa persen penunjang yang kita belum punya. Tapi kalau kayak mikroskop buat kita operasi di RSU itu mikroskop sama persis kayak ketika saya belajar ke Jepang. Itu mikroskopnya sama persis. Jadi sebenarnya untuk alat sih ya kita udah ini sih maju sebenarnya. Cuman ya memang di mana-mana sih pasti gitu sih. Orang orang asli tuh selalu ditolak di tanah sendiri itu biasa, itu udah cerita dari dulu. Iya kan, karena lo tahu ini latar belakangnya gini keraguan itu pasti ada. Tapi ketika di switch orang yang di A ke B ke A kayaknya oke aja karena mereka nggak kenal, sebenarnya mereka kenalnya dikit kan orang itu. Jadi lebih, tapi itu biasa aja sih. Maksudnya nggak, selama saya kerja 2 tahun itu bukan merupakan suatu tantangan yang benar-benar berat buat saya sih, enggak. Cuman memang yang paling berat tuh itu adalah ketidaktahuan masyarakat itu. Jadi kadang barang yang benar-benar sayang banget nih kalau sampai nggak dioperasi, sayang banget. Tapi mereka dengan santainya nggak apa-apa, kita ini aja alternatif aja. Karena belum jelas. Iya, karena kan iya. Jadi kita mau sepenuhnya menyalahkan mereka juga. Kadang-kadang gedek sih, kesel dalam aja gemes kan ya. Ini kenapa sih coba, tapi ya itu makanya kita sekarang kalau untuk mau operasi yang wah banget kayak di luar negeri sih kayaknya bukan nggak bisa, belum waktunya. Karena kita diagnostiknya juga masih terbatas. Terus yang paling ini satu lagi nih faktor geografis kita nih. Karena kita kan provinsi kepulauan ya. Jadi untuk sampai di Kupang itu udah PR banget. Orang dari Sumba, Alor, Flores tuh udah nyampe ke Kupang aja itu begitu nyampe Kupang tuh resource-nya udah habis semua sebenarnya. Nah itu makanya ini menarik sih sebenarnya. Selain pelayanan murni medisnya, pola pelayanan, pengembangan pelayanan bedah saraf di khususnya Nusa Tenggara Timur ini juga menarik sih sebenarnya. Karena kita nggak bisa copy paste dari Jawa, mereka bukan kepulauan. Nah itu makanya kita tim bedah saraf Nusa Tenggara Timur lagi mencari caranya gimana sih pola pendekatan untuk pelayanannya. Kalau medisnya sih oke aja sih selama ini kalau teknis medisnya ya. Karena nggak cuman medis doang ya Dok, banyak hal yang banyak faktor, betul, banyak faktor. Nah tadi mungkin teman-temanku podcast nih agak sedikit mengenal kata-kata Jepang ya. Iya. Pasti pertanyaan, dokter Erik ini sekolahnya di Jepang atau ngapain nih di Jepang? Nah mungkin dokter ngapain tuh dokter di Jepang biar teman-temanku podcast tahu. Oh enggak, kalau saya pendidikan spesialisnya di
Pajajaran Bandung. Cuman kita memang ada magang luar negerinya. Dan waktu itu memang kebetulan saya memilihnya di Jepang. Jadi sempat belajar di sana, dan itu alat-alatnya sih makanya begitu saya balik ke Kupang, canggih juga ternyata mikroskop di sini ya. Ekspektasi sama iya. Makanya saya mikirnya wah, tapi begitu nyampe, wah kalau mikroskop kayak gini ini seru, jadi kitanya kan juga jadi semangat kan. Gitu. Karena selain apa memang bentuk pelayanan kan, kita juga ya profesi kedokteran tuh itu ya, kita long life study kan. Iya benar. Selain kita menolong orang, ke sayanya juga sebenarnya ini apa, banyak lebih mengeksplor kemampuan saya kan. Itu makanya kitanya juga jadi semangat sih. Nah ini teman-temanku podcast nih harus paham dan harus kayaknya kalau menurut saya nggak usah underestimate lagi sama kedokteran ataupun tentang kesehatan di Nusa Tenggara Timur, karena tadi dokter Erik sendiri yang bilang kan, bayangin mikroskopnya di NTT sama persis sama di Jepang ya dok. Jadi kita tuh sebenarnya sama aja. Jadi gimana cara kita untuk malahan harus lebih mendukung ya dok, untuk putra-putri di Nusa Tenggara Timur ini ya dokter. Nah tadi kalau dokter ngomong sedikit soal kalau NTT itu adalah kepulauan. Nah itu kan dari yang tadi dokter bilang, Sumba ke sini, terus misalkan dari Maumere ke sini segala macam, itu biayanya udah habis, belum lagi penginapan. Ya untung kalau seandainya di sini ada juga yang keluarganya sehingga bisa menumpang nginap gitu ya dok. Nah dokter sendiri dengan dokter Erik cuman berdua nih dok, ada nggak sih dokter rencana atau kayak visi ke depannya untuk memudahkan mereka, dan ataupun punya misalkan bayangan tersendiri lah, atau yang master nantinya plan ya benar. Bahasanya master plan ya, memang luar biasa. Karena emang kita udah punya master plan sih sebenarnya buat pelayanan bedah saraf di NTT itu, kita udah punya master plan. Yang pertama yang harus kita bereskan itu adalah apa, mimpi kita ke depannya. Semua penyakit bedah saraf selesai di Kupang. Wow. Itu impian kita. Ya, semua kasus bedah saraf selesai di Kupang. Itu yang pertama. Yang berikut adalah kasus-kasus emergensi yang penyelamatan nyawa bisa selesai di at least satu pulau punya satu bedah saraf. Oke, jadi Sumba punya satu, Flores punya satu. Jadi kita sekarang di Kota Kupang berdua, sambil kita meminta dilengkap-lengkapin peralatannya, kemudian kita merekomendasikan beberapa dokter buat sekolah. Jadi sekarang yang lagi pendidikan sekitar ada 2 yang sementara pendidikan, kemudian ada 2 lagi sementara magang. Itu sebelum mereka sekolah kita udah ngeplot nanti mereka beres kemana. Jadi supaya itu tujuannya sih sebenarnya at least satu pulau tuh punya satu untuk SPBS mengcover. Kemudian sekarang sambil menunggu mereka, karena mencetak satu SPBS itu kan butuh 6 tahun kan. Jadi selama nunggu mereka ini kebetulan 2 hari yang lalu hari Senin tuh Dokter Doni ke Waingapu. Itu operasi perdana bedah saraf di Sumba. Ya, jadi memang kita masih mengumpulkan pasien kasus-kasus yang memang tingkat kesulitannya tidak terlalu rumit, tapi pasien yang bisa dikumpulkan. Jadi maksudnya bukan pasien emergensi yang harus saat itu juga operasi, tapi pasien yang bisa dikumpulkan, kita kumpulkan. Setelah ada beberapa pasien, kita turun ke sana. Nah ini nanti kalau misalnya Sumba ini oke dan berjalan bagus, formatnya tinggal kita copy paste tuh nanti ke Flores, ke Alor. Ya, karena memang kalau ditimbang-timbang rujukan pasien tuh, apalagi COVID gini ya, kita sekali ngerujuk pasien tuh baru swab antigen aja duitnya udah habis. Iya, benar. Itu karena kita harus ada extra cost. Sementara kalau kita spesialis yang kita rujuk, itu costnya jauh lebih ringan. Dan ini sebenarnya emang ini cuma baru ide pribadi dari kita tim bedah saraf Nusa Tenggara Timur. Kebetulan waktu ini stakeholder Sumba Timur menyambut ya. Jadi memang masih banyak sih sebenarnya PR. Jadi PR untuk sampai untuk seorang pasien sampai di atas meja tuh bukan cuman nggak gampang. Kadang orang mikirnya dokter kan cuman mikir gimana operasinya aja kan. Begitu sampai sini mulai barang baru tuh kita bukan cuma mikir operasinya, mikir gimana nih pasien bisa sampai dioperasi juga. Ternyata dipikirin juga ternyata. Nah itu penting banget dokter, karena banyak yang berpikiran
teman-teman mungkin yang sedang nonton ke podcast nih berpikiran dokter tuh cuman taunya adalah pasien datang dan langsung dioperasi, Iya, pasien betul. datang langsung dioperasi, sedangkan prosesnya dari awal sampai dioperasi, bahkan habis operasi dia seperti apa itu Iya. kan pasti dokternya mikirin. Iya, betul. Dan sekarang 2 SPBS merencanakan sebuah master plan Iya. yang memang luar biasa sekali, bahkan di Sumba udah ada operasi bedah Ini saraf perdana. ya. Apa itu dokter? Pasien ini apa hidrocephalus congenital Oke. yang anak kecil dengan yang Kepalanya kepala besar. besar ya. Nah, itu kan bukan operasi emergensi. Iya. Jadi kemarin tuh sempat dikumpulkan ada sekitar 4 pasien. Awalnya 2 minggu lalu ya. Cuman hari Minggunya badai. Jadi Iya, Seninnya kita undur, jadi Senin kemarin baru Dokter Doninya berangkat. Jadi ini sih makanya kemarin Dokter Doni sempat ngasih diwawancara juga tuh. Saya mudah-mudahan sih pemimpin-pemimpin daerah atau stakeholder bisa ngelihat. Jadi karena kalau kita murni gerak sendiri nih, kadang kita yang nyari-nyari info, mentok juga. Jadi tapi seru sih sebenarnya. Nah, ini tugasnya teman-teman ke podcast yang lagi nonton Dok, sebenarnya untuk kan kita lagi udah ngomongin dokter Yeah. sudah menyinggung tadi supaya ada pihak-pihak membantu. Yeah. Nah, teman-teman ke podcast ini yang tetap harus subscribe, like dan juga share ke podcast ini supaya infonya yang kita omongin tuh tersiar ke Nyampe semua, ya, nyampe gitu ya dokter ya. Nah, Dok, kalau untuk kan tadi kita ngomongin dokter bisa operasi ini itu terus sampai memang kasih jurnal ke internasional, itu kan baik-baiknya Dok. Nah, gimana sih Dok keluh kesahnya dokter sebagai dokter spesialis bedah saraf? Mungkin dari sekolahnya gimana? Sekolahnya pasti susah ya Dok. Pertama susah, yang kedua 6 tahun lama banget gitu kan. Terus pasti ada up and down-nya. Tadi up-nya mungkin kita sudah ngomongin. Down-nya dokter sebagai spesialis bedah saraf terutama di Nusa Tenggara Timur tuh apa sih Dok? Kalau berat ya pertanyaannya. Kalau pas pendidikan ya pendidikan apapun pasti berat ya, apalagi pendidikan profesi. Tapi karena emang kita, kalau saya sih karena doyan ya, doyan iya. Okay. Jadi akhirnya ketika sekolah sih nikmatin aja. Cuman ya banyak lah masalah-masalah yang terjadi ketika sekolah. Kan itu capek, bangun pagi, kita masuknya jam 5, waktu masuk jelas, waktu keluar pulang nggak jelas. Jadi masuknya pasti jam 5 pagi, pulangnya nggak tahu kapan. Itu pas sekolah. Cuman ya namanya proses pendidikan. Kalau setelah jadi spesialis terus ke sini dukanya tuh apa ya? Kadang yang paling pertama tuh ketika karena kita di sini sistem pre-hospitalnya kan nggak gitu bagus ya. Iya. Jadi kadang pasien yang harusnya bisa tertolong jadinya sampai udah terlanjur terlalu jelek keadaannya untuk kita operasi. Itu kan apalagi di sini kita banyak kasus-kasus kecelakaan kan. Jadi cedera kepala, pendarahan di otak karena kecelakaan. Itu masih muter-muter dulu tuh, nanti bawa dulu ke rumah. Padahal mungkin habis kecelakaan pasiennya masih sadar kan. Oh, karena masih sadar dibawa dulu ke rumah, nggak mau ke rumah sakit. Nanti lama begitu sampai ke kita udah jelek keadaannya. Nah, itu yang kadang-kadang kita ngerasa lus, karena biasanya kasus-kasus kayak begitu tuh kan yang terjadi usia muda ya. Usia produktif. Jadi sayang banget masih muda udah ini. Karena penyakit saraf tuh kan yang paling, dia bukan penyebab kematian nomor 1 sih. Kalau penyebab kematian nomor 1 kan udah tahu orang semua jantung. Jadi orang tuh sakit jantung. Tapi yang perlu diketahui, penyakit saraf tuh penyebab kecacatan nomor 1. Jadi kadang orang tuh mending gua mati daripada gua cacat. Jadi makanya sebenarnya harus ini sih lebih apa ya? Ya saya nggak bilang mana lebih penting. Cuman ya ini juga harus jadi concern. Ini sekarang saya sih lagi mau meneliti tentang ini, cedera kepala. Mudah-mudahan sih nanti hasilnya bisa bisa dipublish buat rekomendasi untuk pengambil kebijakan stakeholder. Nah, itu yang kasus-kasus kayak begitu. Ada juga yang karena kita berdua, kadang kan masing-masing misalnya Dokter Doni ada kepentingan apa, saya juga ada kepentingan apa. Pas lagi sendiri tuh, kalau lagi banyak pasien tuh ampun-ampunan emang. Kadang tuh kita sendiri sampai sakit kepala, operasi RSU, pindah lagi ke Siloam, balik lagi RSU, balik lagi Siloam. Kadang-kadang kesal juga sih, capek kan. Tapi ya selama, karena emang udah doyan operasi ya,
Jadi sih kalau sepusing-pusingnya banyak operasi, lebih pusing kalau nggak ada operasi. Benar. Iya. Nah dok, Gitu. pernah nggak kalau dokter misalkan operasi nih ya, kan pasti kan sebelum operasi tadi sudah dokter omongin kalau kita ngasih penjelasan, terus kemungkinan akan terjadi apa kan pasti Iya, jelaskan. informasikan. Nah ada nggak dokter yang kalau dokter habis operasi misalkan jadinya jelek nih pasiennya makin menurun atau Iya. bahkan in case meninggal, nggak pernah nggak dokter disalahin dok sama keluarga atau gimana segala macam kayak gitu? Ya itu sih semua tindakan medis tuh beresiko mengalami itu sih. Iya. Jadi, nah itu fungsinya kita inform concern ya sih. Maksudnya kita ngobrol dulu, Iya. ya kan? Karena kadang-kadang segala sesuatu nggak selalu berjalan sesuai kita rencanakan. Karena itu penting banget kita inform concern. Kalau saya biasanya ya sebelum operasi tuh saya selalu menganalogikan kayak kita naik pesawat. Iya. Cuman bedanya pilot tuh nggak ngasih tahu kalau naik pesawat tuh dari proses boardingnya sampai naik tangga pesawatnya itu kan bisa jatuh, Iya, bisa apa, benar. nggak sedetail itu Iya, mereka iya. ini. Mereka nggak ngasih tahu segitunya. Dan naik pesawat mereka nggak kenal pilotnya, Iya, benar. tapi semua percaya aja kan. Iya benar. Itu makanya gue selalu analoginya gitu. Kalau operasi, ibu kenal dokternya, Iya. alamat saya juga jelas, nomor telepon saya jelas. Iya benar. Dari ibu masuk, ibu periksa penunjang, ibu periksa laboratorium, itu semua saya jelasin. Semua dari komplikasi yang paling buruk misalnya terjadi kematian di meja operasi maupun setelah operasi, ataupun cuman sekedar risiko infeksi ataupun sampai risiko yang kecil kita jelasin. Nah, jadi pada intinya kita semua ingin melakukan yang terbaik gitu. Cuman kalau selalu misalnya terjadi sesuatu yang seperti yang nggak baik, sebenarnya kalau dibilang resiko enggaknya tuh kalau mau disalahin juga sebenarnya itu masalahnya tuh kalau kita nggak ngomong dari awal. Oke. Ya, jadi kalau sudah dibilang dari awal itu berarti kan sudah terprediksi. Udah terprediksi komplikasinya. Jadi biasanya yang jadi masalah tuh kalau kita belum pernah ngomong di depan. Oke. Jadi kayak contoh paling sering nih kalau operasi tulang belakang. Iya. Gitu. Dok, saya nanya bapak keluarnya udah berapa lama? Udah mau 2 tahun. Lah, kenapa nggak dioperasi aja, Pak? Saya takut habis operasi lumpuh. Nggak bisa jalan. Ya. Ya. Terus sekarang bapak kenapa mau operasi? Karena udah nyeri banget, Dok. Nah, tapi nanti tanya ini kemungkinan lumpuhnya gimana? Saya bilang ya kalau ditanya kemungkinan ada. Karena kita bermain di daerah itu. Kalau Iya. saya bilang nggak mungkin ini pasti sembuh, saya dukun, Pak, bukan dokter. Benar, Itu udah jelas. Ya, tapi kalau kita main daerah di daerah situ resikonya ada. Cuman ya kita akan melakukan yang terbaik yang kita bisa untuk menghindari komplikasi itu. Itu sih sebenarnya. Nah, tadi kalau dokter bilang nih pasien kecelakaan datang terus dokter operasi perdarahan segala macam ya dok ya. Mungkin itu karena di NTT banyak yang kecelakaan, kan banyak banget ya dok di Iya. NTT tuh yang merasa kepalanya keras seperti batu. Iya, iya. Jadi kalau kena aspal ya udahlah nggak apa-apa Iya, kayak iya. gitu. Banyak yang nggak pakai helm nih sehingga kan banyak yang perdarahan kalau Iya. emang kecelakaan. Nah kalau itu kan udah banyak berarti udah jadi makanan sehari-harinya dokter Iya. nih untuk operasi seperti itu. Ada nggak sih operasi yang paling berat yang bikin dokter sampai mikir aduh ini gimana ya, atau ada komplikasi yang pas sementara lagi operasi kok semakin bikin tambah berat di bagian dokternya gitu? Ya, sebenarnya sih kalau semua operasi bedah saraf sih sulit sih sebenarnya. Benar. Cuman ya itu tadi jam terbang kan, makin sering kita ngelakuin karena kasusnya banyak kayak kasus-kasus cedera kepala gitu sih karena kita sering ngelakuin ya. Cuman memang ada jadi sebenarnya itu semua itu bisa terprediksi sebenarnya. Sebelum operasi itu kita sudah bisa prediksi. Makanya kalau ada kasus-kasus yang menurut saya sulit, kita pasti kerjanya berdua. Iya. Saya sama dokter Doni. Sulit itu bisa karena masalah anatomisnya. Ya. Jadi atau kita sudah bisa prediksi nih kira-kira kalau kita buka nih Bakal perdarahannya terjadi apa banyak gitu nggak ya. nih. Nah itu biasanya kita ngerjainnya berdua supaya saling cover. Yang paling sulit itu yang di kepala itu yang trigeminal neuralgia. Oh, yang Karena itu perdana kita ngerjain berdua dan itu kan memang kita misahin
saraf nomor 7, saraf nomor 5 sama pembuluh darah. Nah itu ya itu secara teknik emang sulit itu sih. operasinya pakai mikroskop. Pakai mikroskop jelas. Bedah saraf jarang nggak pakai mikroskop. Jadi itu yang kepala yang sulit. Yang kedua di tulang belakang yang perdana kita ngelakuin di sini tuh itu cukup sulit karena kita di RSU waktu itu kita belum punya siam. Jadi kita murni pakai landmark anatomi, ya, murni berpegang ke anatomi. Tapi sih dua-duanya bagus kok. Oke, sama aja berarti ya dokter ya. Ya. Nah, dokter punya nggak sih wejangan atau kayak mau kasih tahu ke teman-teman ke podcast nih yang lagi nonton, kira-kira dalam hal dokter ya, dokter kan bedah saraf, apa sih yang harus mereka lakukan? Misalkan mereka kebanyakan tuh yang seperti apa yang memang sudah harus datang ke bedah saraf ataupun memang harus konsultasi sama bedah saraf ya, misalkan dia mengeluh. Contoh belakangnya sakit, tulang belakangnya sakit, atau sakit kepala yang memang tidak tertahankan, yang ujung-ujungnya nanti pas diperiksa ternyata tumor seperti itu. Nah, jadi kapan sih sebenarnya teman-teman ke podcast ini harus datang ke bedah saraf dan dokter kasih tahu ke mereka, kasih tahu ke teman-teman ke podcast nih gimana sih kalau ciri-cirinya memang harus datang ke bedah saraf dan nasihat-nasihat dokter untuk mereka. Ya sebenarnya sih ke bedah saraf tuh dia jarang sebenarnya punya pasien sendiri tuh jarang. Biasanya kita menerima rujukan konsulan dari dokter anak, dari dokter saraf, dari dokter penyakit dalam. Sebagian besar tuh dari situ. Kalau pas murni pasien kejedok langsung ke bedah saraf hampir nggak mungkin, hampir nggak mungkin. Ngapain kepala saya tiba-tiba dibuka kan? Padahal nggak mau. Cuman ya biasanya kalau yang berhubungan sama kepala tuh kadang kita suka miss-nya tuh karena meremehkan. Oh kejedok gini aja saya baik-baik aja. Ya. Jadi karena sebaiknya tuh mending kita over daripada kita menyesal sebelumnya. Jadi misalnya kalau ini silahkan at least kalau paling tidak kan ke puskesmas juga bisa setidaknya mencari tenaga kesehatan. Nanti dari situ baru bisa diarahkan apakah perlu sampai ke dokter bedah saraf atau nggak perlu. Itu sih sebenarnya. Karena emang jarang sekali pasien langsung ke bedah saraf, malahan kayak mereka ya takut menghindari justru benar. Bedah saraf karena takut tiba-tiba diperiksa terus disuruh operasi segala macam. Biasanya kita tuh opsi paling terakhir udah. Iya. Udah pasiennya dijelek-jelek baru masuk ke dokter gitu kan. Nah, ini informasi penting buat teman-teman ke podcast. Kalau memang tadi seperti sudah dokter jelaskan, teman-teman pasti nggak langsung datang nih ke bedah saraf, tapi alangkah lebih baiknya kalau seandainya memang ada gejala-gejala yang seperti dokter sudah jelaskan tadi, itu memang harus diperiksakan. Dan memang kalau butuh dokter bedah saraf, jangan ngerasa takut ya dok, jangan ngerasa kayak ya udah nanti juga bakalan operasi nanti meninggal dan segala macamnya, itu enggak, karena ternyata kita punya dokter bedah saraf yang luar biasa, udah banyak melakukan kasus dan bahkan sampai ke internasional gitu ya dok ya. Nah dokter terima kasih banyak untuk kesempatannya. Saya merasa kayak wah luar biasa sekali saya bisa mewawancarai seorang dokter bedah saraf asli Nusa Tenggara Timur, dan teman-teman ke podcast harus bangga kalau teman-teman ke podcast punya dokter spesialis bedah saraf, yaitu dokter Elric Malelak, spesialis bedah saraf dari NTT. Teman-teman jangan lupa ya untuk tetap subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya channel YouTubeku podcast supaya teman-teman Nusa Tenggara Timur tahu nih kalau di Nusa Tenggara Timur itu punya putra-putri yang memang wah udah luar biasa sampai ke luar kota bahkan ke luar negeri, supaya juga tadi dokter sudah jelaskan ya dok, kalau memang apabila ini sampai ditonton stakeholder dan lain-lainnya dan orang-orang penting di Nusa Tenggara Timur, kali aja bisa semakin maju dalam bidang hal kesehatan ataupun bidang hal lainnya di Nusa Tenggara Timur ini. Sampai ketemu di acaraku podcast selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di share sebanyak-banyaknya.